sebelum kita membahas yang pertama, asumsi FIFO tadi, first in, first out, terutama yang masih belum paham, ayo fokus, konsentrasi lagi. Di sini kita punya data, perusahaannya namanya Houston Electronic, jualannya kondensor ya. Nah, kalau tadi cuma ada 3 TV, di perusahaan Griffiths TV tadi cuma 3 TV. Jadi kalau dari 3, laku 2 sisa 1, gampang sekali identifikasi, cuma punya 3 barang dagangannya. Nah kalau ini sudah perusahaan elektronik yang skalanya lebih besar lagi daripada Griffiths tadi. Diketahui di sini 1 Januari, persediaan di gudang awalnya aja udah 100 unit. Nanti 15 April dia belinya 200 unit. 24 Agustus beli lagi 300 unit. 27 November beli lagi 4.000 unit. Kalau saya jumlah, masih ingat nggak rumus ini? Persediaan awal, beginning, ditambah persediaan yang dibeli, purchase, namanya adalah goods available for sale. Atau di sini unit available for sale. 1.000 tambah 200 tambah 3.000 tambah 400, 100 tambah 200 tambah 300 tambah 400, hasilnya adalah 1.000 unit. Berarti di gudangnya Houston Electronic ini sedang ada 1.000 unit kondensor. 1.000 unit itu harga belinya beda-beda. Yang 100 $10, yang 200 per unitnya $11, yang 300 unit $12, yang 400 unit 13, yang 400 unit $13. Jadi beda-beda. Kita bisa mengalihkan unit dengan harga per unit supaya kita bisa menemukan total cost. Jadi kalau saya tanya berapa unit yang tersedia untuk dijual, kalau dalam unit 1.000 unit. Kalau dalam satuan moneter berarti $12.000. Diketahui di sini ketika Houston Electronic ini ke gudang pada akhir tahunnya, ending inventory-nya sisa 450. Berarti dari sana, Houston Electronic ini bisa ngambil kesimpulan. Kalau di gudang awalnya ada 1.000, ditambah dia beli-beli itu kan ada 1.000. Dihitung stok akhirnya kok cuma 450. Berarti 550-nya laku terjual. Sampai pemahaman soal ini dulu. Beginning inventory tambah purchase, namanya available for sale, kurangi ending, ketemulah yang terjual atau cost of goods sold-nya. Siapa yang mau tanya? Saya lanjut. Yang pertama first in, first out. Asumsikan begini. Yang masuk duluan, keluar duluan. Itu definisi bahasa Indonesianya ya. First in, first out. Yang masuk duluan akan laku duluan. Bayangkan, tadi kita punya dari bulan Januari 100 unit, harganya $10. Kita beli lagi 15 April, 200 unit, harganya 11. Kalau menggunakan first in, first out, saya tanya ke kalian. Yang laku duluan, yang 100 unit $10, yang $211, yang $312, atau yang $413? Yang pegang kata kuncinya ya. Yang masuk pertama di gudang, itu yang keluar pertama dianggap laku. Berarti dengan first in, first out, yang laku duluan yang mana? Unit 100. Unit $10. Betul, 100 unit dengan harga 10. Nanti kalau 100 unit sudah habis, baru 200 unit dengan harga 11. Kalau 300 unit sudah laku, berarti 300 kali 12. Kira-kira begitu. Coba kita praktekkan itu dalam suatu perhitungan. Yang di atas ini, sekali lagi yang di atas ini hanya copy paste soal yang tadi. Beginning tambah purchase. Ya kan? Ini loh cuma benar-benar copy paste soal yang tadi. Jawaban kalian adalah, nah teman-teman, seperti biasa, saya akan menjelaskan ini ke dalam Excel. Karena kalau kalian menggunakan buku paket ini, textbook PowerPoint kalian ini, dia menghitung ending duluan, baru cost of goods sold-nya. Kalau saya lebih nyaman untuk menghitung cost of goods sold-nya duluan, baru kemudian ending-nya. Menurut saya akan lebih gampang seperti itu. Kalian ingat-ingat dulu ya, sambil kita menunggu. Sebentar.
Sudah? Sudah. Oke. Jadi kita punya data cost of goods available for sale. Kemudian yang laku terjual 550 unit. Saya akan mengajak kalian untuk bekerja pindah Excel ini sama ya. Metodenya FIFO. Oh ya, yang kita kerjakan adalah FIFO periodik dulu. Nanti setelah semua periodiknya beres, kita akan pindah ke perpetual. Sekarang saya akan menjelaskan first in, first out periodik. Yang laku terjual itu bisa membantu kita untuk menemukan cost of goods sold. Ya kan? Harga pokok barang yang terjual bahasa Inggrisnya adalah cost of goods sold. Ayo sama-sama mari kita bayangkan kalau kita adalah perusahaan elektronik tadi, di gudang punya 100, 200, 300, 400 barang. Terus sekarang selama 1 tahun ini laku data penjualannya itu laku 550 unit. Kalian nggak mungkin ngingetin satu-satu. 550 unit itu satu yang mana itu susah. Oleh karena itu muncul asumsi FIFO untuk membantu kalian. Pakai asumsi. 550 unit itu akan laku dari yang masuk duluan akan dianggap laku keluar duluan. Berarti 550 unit itu kalian ambilkan dari stok yang mana? 100 unit, bagus. Yang harganya berapa itu? 10. Nah, ini masih kurang. Kalau kita ambil cuma 100, kita ambil lagi stok kita berikutnya. Kalau 100-nya sudah habis, berarti kita ambil dari stok yang 200. Pintar. 200 unit kali harga 11. Ini masih 300. Supaya jadi 550 kurang berapa unit? 250. Ya, 250 unit kita ambilkan dari yang stok harga 12. Itu bagaimana cara teman-teman untuk menemukan barang laku. Barang yang laku itu saya bilangnya COGS, cost of goods sold. Sekarang yang belum laku, ayo kita gantian sekarang. Pemikirannya yang belum laku. Kalau belum laku itu berarti ending inventory ya. Lihat stok di gudang. Yang 100 unit harganya 10, laku semua berarti habis. Yang 200 unit harga 11, laku semua habis. Yang 300 unit harga 12, laku berapa? 50. Laku 250. Sehingga masih tersisa yang belum laku adalah 50 unit yang harganya 12. Terus yang ini 400 unit belum laku semua, berarti masih di gudang numpuk. 400 unit yang harganya 13. Bagus sekali. Ini tinggal kalian jumlahkan. Jadi COGS-nya berapa? 100 kali 10 tambah 200 kali 11 tambah 250 kali 12. Itu cost of goods sold dari barang yang laku. Kalau yang belum laku namanya persediaan akhir di gudang, bahasa Inggrisnya ending inventory. 50 kali 12, 400 kali 13. Menariknya teman-teman, ketika kalian menambahkan COGS ditambah ending inventory, hasilnya itu harus kembali ke goods available for sale. Sesuai dengan rumusnya. Jadi kalau saya tambahkan COGS sama ending inventory, ini loh, akan kalau kalian benar ya, ini akan menemukan angka yang ini lagi, beginning tambah purchase. Jadi ingat rumusnya ya. Beginning tambah purchase itu memang sama dengan COGS ditambah ending. Nah, itu rumus dasar yang akan kepake terus dari chapter yang sudah berlalu kemarin, chapter 5, sampai lanjut lagi ke chapter 6 ini. Siapa yang punya pertanyaan tentang FIFO periodik? Ada cara lain kalau kalian mau ikutin PowerPoint atau textbook kalian. Ini menghitung pendekatannya itu dari ending duluan. Jadi pertanyaan saya ganti. Berapa unit yang tidak laku? Ayo, kalau tadi laku 550, yang nggak laku berapa? 450. 450 ya. Jadi berapa ending inventory? Kalau kita punya 1000, yang laku 550, berarti yang belum laku 450. Nah, 450 unitnya, yang laku kan dari yang 100. Yang nggak laku dari yang
Kalau yang laku dari yang 100, berarti yang nggak laku kan dari yang bawah, dari yang 400. Makanya di sini 400 kali 13, kemudian kita butuh 450, 50-nya kali yang 12. Terus ini pakai cara cepat. Kalau kalian sudah punya endingnya, 12.000 kurangi ending, kan sudah langsung ketemu cost of goods sold. Saran saya sih ikutin yang Excel ya. Yang Excel itu benar-benar lebih sesuai dengan konsepnya.